Kalau Anda pikir secangkir kopi pagi Anda adalah racun penyebab darah tinggi, susah tidur, dan berbagai penyakit lainnya, Anda mungkin keliru besar. Kopi, minuman hitam pekat yang dicintai sekaligus ditakuti ini, menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita duga. Faktanya, jika dikonsumsi dengan cara yang benar, kopi justru bisa menjadi salah satu senjata terampuh Anda untuk melindungi organ terpenting, otak Anda. Di video ini, kita akan mengupas tuntas mitos dan fakta seputar kopi bagi kesehatan lansia. Dan nanti di menit ke-10, saya akan ungkap bagaimana kopi, menurut penelitian ilmiah, justru bisa membantu mencegah pikun atau demensia. Klik like dulu jika Anda penikmat kopi atau sekadar ingin tahu kebenarannya, dan bagikan video ini agar informasi yang benar sampai ke lebih banyak orang. Fakta ilmiah dan penjelasan utama untuk bisa memahami efek kopi pada tubuh kita perlu mengenal aktor utama di dalamnya, yaitu kafein, dan bagaimana ia berinteraksi dengan sistem biologi kita yang unik di usia senja. Bayangkan otak kita adalah sebuah kota metropolitan yang selalu sibuk, penuh dengan aktivitas listrik dan kimiawi. Agar kota ini bisa berfungsi, ya butuh energi. Namun seiring berjalannya hari, aktivitas ini menghasilkan sampah metabolisme. Salah satu sampah penting yang memberi sinyal lelah adalah adenosin. Adenosin ini seperti petugas malam yang perlahan-lahan keluar di sore hari, menempel di reseptor-reseptor khusus di seluruh kota otak dan memberitahu semua orang, waktunya melambat, waktunya bersiap untuk istirahat. Semakin banyak adenosin yang menempel, semakin kita merasa mengantuk. Nah, kafein adalah zat yang cerdik. Strukturnya sangat mirip dengan adenosin. Saat kita minum kopi, kafein akan masuk ke aliran darah dan dengan cepat mencapai kota otak. Di sana ia akan bertindak seperti penipu. Ia akan duduk di kursi atau reseptor yang seharusnya diduduki oleh adenosin. Akibatnya, petugas malam adenosin tidak bisa menyampaikan pesan lelahnya. Kota otak pun merasa, oh ternyata belum waktunya istirahat, dan terus bekerja dengan waspada. Inilah mengapa kopi bisa membuat kita merasa lebih segar, fokus, dan tidak mengantuk. Menurut Harvard T.H. Chan School of Public Health, efek stimulan kafein ini juga memicu pelepasan hormon lain seperti adrenalin yang dapat meningkatkan detak jantung, tekanan darah sesaat, dan energi. Ini adalah respons siaga alami tubuh. Namun yang perlu diingat, kota otak setiap orang itu berbeda. Sensitivitas reseptor adenosin dan kecepatan tubuh dalam memetabolisme atau membersihkan kafein sangat bervariasi antar individu dan seringkali berubah seiring bertambahnya usia. Lansia cenderung memetabolisme kafein lebih lambat daripada orang muda. Artinya efek kafein bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh mereka. Ini menjelaskan mengapa secangkir kopi yang dulu tidak masalah diminum sore hari, kini bisa membuat seorang lansia terjaga semalaman. Selain kafein, kopi bukanlah sekadar air hitam. Ia adalah minuman kompleks yang mengandung ratusan senyawa bioaktif lainnya, termasuk antioksidan kuat seperti asam klorogenat. Antioksidan ini bekerja seperti pasukan pembersih karat di dalam tubuh kita, menetralisir radikal bebas yang dapat merusak sel-sel dan memicu peradangan kronis, akar dari banyak penyakit penuaan. Jadi kopi memiliki dua sisi, stimulan yang perlu diwaspadai dosisnya, dan sumber antioksidan yang bermanfaat. Memahami keseimbangan inilah kunci untuk menikmati kopi dengan bijaksana. Sayangnya, banyak dari kita yang tanpa sadar mengubah minuman potensial sehat ini menjadi racun harian melalui 3 kesalahan umum dalam mengonsumsinya. Kesalahan pertama, minum terlalu banyak, melebihi batas toleransi. Ini adalah kesalahan paling mendasar. Kita seringkali minum kopi bukan lagi untuk kenikmatan atau kewaspadaan, tapi karena kebiasaan atau bahkan kecanduan. Kita minum segelas di pagi hari, satu lagi di tengah hari, mungkin satu lagi di sore hari. Mayo Clinic menyatakan bahwa batas aman konsumsi kafein untuk sebagian besar orang dewasa sehat adalah sekitar 400 mg per hari, setara dengan sekitar 3 hingga 4 cangkir kopi seduh biasa. Namun bagi lansia, batas ini mungkin perlu diturunkan, tergantung sensitivitas masing-masing. Melebihi batas toleransi akan mengubah efek positif kafein menjadi negatif. Alih-alih fokus, kita justru merasa cemas, gelisah, jantung berdebar, palpitasi, tangan gemetar, dan sulit tidur. Ini adalah sinyal tubuh bahwa kota otak yang kita sudah terlalu berisik dan butuh istirahat. Mengabaikan sinyal ini terus-menerus adalah sebuah bentuk penyiksaan pada sistem saraf kita. Tapi yang lebih berbahaya,
Seringkali bukan hanya jumlah kopinya yang salah, kesalahan. Kedua, menambahkan racun manis dan lemak jahat. Inilah dosa terbesar dalam menikmati kopi di Indonesia. Mencampurnya dengan gula pasir berlebih, susu kental manis, krimer bubuk atau sirup berperisa, kita mengubah secangkir kopi hitam yang hampir 0 kalori dan kaya antioksidan menjadi sebuah bom kalori cair yang penuh dengan gula dan lemak tidak sehat. Gula berlebih akan memicu lonjakan gula darah, memaksa pankreas bekerja keras, dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Susu kental manis, seperti yang sering kita bahas, bukanlah susu melainkan gula cair. Krimer bubuk seringkali mengandung lemak trans atau minyak terhidrogenasi parsial, jenis lemak paling jahat yang menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi saat kita minum kopi sachet 3 in 1, kita sebenarnya sedang membatalkan semua potensi manfaat kopi dan justru menambahkan risiko penyakit baru. Namun yang jarang disadari waktu kita minum kopi juga sangat krusial. Kesalahan ketiga, minum kopi terlalu sore atau malam hari. Banyak orang berpikir, saya minum kopi jam 4 sore tidak apa-apa kok. Tidurnya tetap bisa jam 10 malam. Mungkin kita bisa tertidur, tapi kualitas tidur kita akan terganggu. Kafein memiliki waktu paruh sekitar 5 hingga 6 jam. Artinya jika Anda minum secangkir kopi jam 4 sore, setengah dari kandungan kafeinnya masih akan aktif beredar di otak Anda pada jam 9 atau 10 malam. Meskipun Anda berhasil tertidur, kafein ini akan mengurangi durasi fase tidur dalam deep sleep, yaitu fase tidur yang paling penting untuk perbaikan fisik, konsolidasi memori, dan pembersihan sampah di otak. Akibatnya, meskipun Anda tidur 7-8 jam, Anda akan bangun dengan perasaan kurang segar, sulit konsentrasi, dan dalam jangka panjang, ini akan berdampak buruk pada kesehatan otak dan jantung Anda. Dari ketiga kesalahan ini, mana yang paling sering Anda lakukan? Tulis di komentar, saya baru tahu. Solusi praktis setelah mengenali kesalahannya. Bagaimana cara kita menikmati kopi dengan cara yang benar, yang justru mendukung kesehatan kita di usia senja? Berikut adalah 4 langkah praktisnya. Solusi pertama, kenali batas Anda dan minumlah secukupnya, moderasi. Tidak ada dosis ajaib yang berlaku untuk semua orang. Kuncinya adalah mendengarkan tubuh Anda. Perhatikan bagaimana reaksi tubuh Anda setelah minum kopi. Apakah Anda merasa lebih waspada dan berenergi? Atau justru gelisah dan jantung berdebar? Harvard T.H. Chan School of Public Health menyarankan untuk memulai dengan dosis rendah dan melihat efeknya. Bagi kebanyakan lansia, 1 hingga 2 cangkir kopi per hari, sekitar 100-200 mg kafein, seringkali sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa efek samping. Jika Anda sensitif, bahkan setengah cangkir mungkin sudah cukup. Hindari minum kopi hanya karena kebiasaan. Minumlah saat Anda benar-benar menginginkannya atau membutuhkannya. Solusi kedua, kembali ke akar. Minum kopi hitam tanpa tambahan apapun. Ini adalah cara paling sehat dan paling otentik untuk menikmati kopi. Kopi hitam murni hampir tidak mengandung kalori kaya antioksidan dan memungkinkan Anda merasakan cita rasa asli dari biji kopinya. Buang jauh-jauh gula pasir, susu kental manis, dan creamer. Jika Anda benar-benar tidak tahan dengan rasa pahitnya, coba tambahkan sejumput kecil bubuk kayu manis. Kayu manis tidak hanya memberikan aroma manis alami tanpa kalori, tapi juga memiliki manfaat tambahan untuk membantu menstabilkan gula darah. Pilihan lain adalah menambahkan sedikit susu sapi rendah lemak tanpa gula atau susu nabati, almond, tanpa pemanis, tapi ingat jangan berlebihan. Solusi ketiga, jadikan kopi sebagai ritual pagi, bukan teman begadang. Waktu adalah segalanya dalam hal minum kopi. Tetapkan jam malam untuk kopi Anda. The Sleep Foundation merekomendasikan untuk berhenti minum kafein setidaknya 6 jam sebelum waktu tidur Anda. Jadi, jika Anda biasa tidur jam 10 malam cangkir kopi terakhir, Anda sebaiknya diminum tidak lebih dari jam 4 sore. Idealnya, jadikan kopi sebagai minuman di pagi hari atau setelah makan siang. Ini akan memberikan dorongan energi saat Anda membutuhkannya, tanpa mengorbankan kualitas tidur malam Anda yang sangat berharga untuk proses perbaikan tubuh. Solusi keempat, perhatikan sinyal dari lambung Anda. Kopi bersifat asam dan dapat merangsang produksi asam lambung. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki riwayat MAAG, gastritis atau GERD, kopi bisa memicu rasa perih, kembung, atau naiknya asam lambung.
Jika Anda merasakan gejala-gejala ini setelah minum kopi, jangan dipaksakan. Mungkin Anda perlu mengurangi jumlahnya. Mencoba jenis kopi yang low acid atau menghindarinya sama sekali saat perut kosong. Minum kopi setelah makan sarapan ringan seringkali lebih aman bagi lambung daripada saat perut benar-benar kosong. Kalau Anda siap mencoba menerapkan salah satu kebiasaan baik ini, tulis "saya mulai hari ini" di kolom komentar sebagai penyemangat. Dampak pada organ lain efek kafein dan antioksidan dalam kopi ternyata tidak hanya terbatas pada otak dan energi. Ia memiliki dampak yang luas, baik positif maupun negatif, pada organ-organ lain, tergantung pada cara dan jumlah kita mengonsumsinya. Dampak pada jantung dan pembuluh darah. Ini adalah area yang paling banyak menimbulkan mitos. Mari kita luruskan. Menurut American Heart Association, untuk sebagian besar orang, konsumsi kopi dalam jumlah moderat 1-3 cangkir sehari tidak terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke. Justru sebaliknya, beberapa penelitian besar menunjukkan bahwa peminum kopi moderat memiliki risiko penyakit jantung yang sedikit lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum sama sekali. Ini diduga berkat efek antioksidan dan antiinflamasi dari senyawa-senyawa dalam kopi. Namun, peringatan pentingnya adalah konsumsi berlebihan lebih dari 4 cangkir, atau pada orang yang sangat sensitif, kafein dapat menyebabkan peningkatan detak jantung sementara, palpitasi, dan kenaikan tekanan darah sesaat. Bagi penderita hipertensi yang tidak terkontrol, konsultasikan dengan dokter mengenai batas aman konsumsi kopi Anda. Dampak pada otak lebih dalam. Manfaat kopi untuk otak ternyata lebih dari sekadar meningkatkan kewaspadaan sesaat. Penelitian jangka panjang yang dipublikasikan di jurnal-jurnal neurologi menunjukkan kaitan antara konsumsi kopi moderat secara rutin dengan penurunan risiko penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Para ilmuwan menduga ini berkat kombinasi efek kafein yang melindungi sel saraf dan efek antioksidan kuat dari asam klorogenat yang melawan stres oksidatif di otak. Kopi bisa jadi adalah tonik sederhana untuk menjaga ketajaman pikiran kita di usia senja. Dampak pada lambung dan pencernaan. Seperti yang telah disinggung, kopi bersifat asam dan dapat merangsang produksi asam lambung. Bagi penderita GERD, kopi dapat melemahkan katup antara kerongkongan dan lambung, memicu naiknya asam. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK, seringkali menyarankan penderita GERD untuk membatasi atau menghindari kopi. Namun bagi orang tanpa masalah lambung, kopi dalam jumlah moderat umumnya aman. Bahkan kafein dapat merangsang gerakan usus peristalsis dan membantu melancarkan buang air besar bagi sebagian orang. Dampak pada tulang. Ada sedikit kekhawatiran bahwa kafein dapat sedikit mengganggu penyerapan kalsium atau meningkatkan pengeluarannya melalui urin. Namun Osteoporosis Foundation menyatakan bahwa efek ini sangat kecil dan tidak signifikan bagi kesehatan tulang. Jika asupan kalsium harian kita sudah tercukupi, sekitar 100 mg untuk lansia. Jadi selama Anda memastikan cukup kalsium dari susu, sayuran hijau, atau sumber lainnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang dampak kopi pada tulang Anda. Mari kita hancurkan beberapa mitos paling bandel seputar kopi yang sering kita dengar. Mitos pertama, kopi itu selalu menyebabkan tekanan darah tinggi. Faktanya, kafein memang bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah sesaat setelah diminum, terutama pada orang yang tidak terbiasa. Namun efek ini biasanya bersifat sementara dan tubuh akan beradaptasi. Mayo Clinic menjelaskan bahwa bagi peminum kopi rutin dalam jumlah moderat, efek jangka panjangnya pada tekanan darah umumnya minimal atau bahkan tidak ada. Tentu saja, bagi penderita hipertensi berat, moderasi dan konsultasi dokter tetap penting. Mitos kedua, kopi menyebabkan dehidrasi parah. Faktanya, kafein memang memiliki efek diuretik ringan, membuat kita lebih sering buang air kecil. Namun jumlah cairan air yang ada di dalam secangkir kopi itu sendiri, sebagian besar sudah mengompensasi efek diuretik tersebut. Penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah moderat tidak menyebabkan dehidrasi kronis. Tentu saja air putih tetaplah sumber hidrasi terbaik dan tidak tergantikan. Mitos ketiga, kopi dekaf tanpa kafein berarti benar-benar nol kafein. Faktanya proses dekafeinasi tidak pernah bisa menghilangkan 100% kafein. Secangkir kopi dekaf biasanya masih mengandung sejumlah kecil kafein, sekitar 2 hingga 15 mg.
dibandingkan 80-100 mg pada kopi biasa. Jumlah ini umumnya tidak akan memberikan efek stimulan, namun bagi orang yang sangat-sangat sensitif terhadap kafein, ini ada mulai informasi yang perlu diketahui. Kalau Anda baru tahu fakta ini, klik like dan bagikan video ini. Rangkuman dan arahan harian kesimpulannya sederhana. Kopi bukanlah musuh tapi juga bukan obat ajaib. Ia adalah minuman yang potensial bermanfaat jika kita memperlakukannya dengan bijaksana. Mari kita rangkum menjadi sebuah panduan cerdas menikmati kopi di usia senja. Arahan remedi 1. Kenali batas Anda, moderasi. Bagi kebanyakan lansia, 1 hingga 2 cangkir kopi per hari sudah cukup. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika muncul gelisah atau jantung berdebar, kurangi. Arahan nomor 2, hitam lebih baik. Nikmati kopi hitam tanpa gula, creamer, atau susu kental manis. Biarkan antioksidannya bekerja tanpa sabotase. Arahan nomor 3, waktu adalah kunci. Jadikan kopi sebagai ritual pagi atau siang hari. Hindari meminumnya minimal 6 jam sebelum tidur. Arahan nomor 4, perhatikan lambung Anda. Jika kopi memicu maag atau GERD, jangan dipaksakan. Coba minum setelah sarapan ringan atau kurangi jumlahnya. Arahan nomor 5. Kopi bukan pengganti air putih. Pastikan Anda tetap minum air putih yang cukup sepanjang hari untuk menjaga hidrasi optimal. Dengan mengikuti panduan sederhana ini, Anda bisa terus menikmati secangkir kopi favorit Anda sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi sebuah perenungan singkat. Saya teringat kisah seorang kakek bijak yang setiap pagi selalu duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir kecil kopi hitam sambil memandang matahari terbit. Seorang tetangga muda yang baru pindah, melihat kebiasaan ini dan bertanya dengan sedikit khawatir, "Kek, apa tidak bahaya minum kopi setiap hari di usia kakek?" Sang kakek tersenyum lalu menjawab dengan tenang, "Nak, bahaya itu bukan pada kopinya. Bahaya itu ada pada ketidaktahuan dan ketidakpedulian kita. Kopi ini bagiku bukan sekadar minuman. Itu adalah teman bicara di pagi hari. Ia membantuku merenung, mensyukuri hari yang baru, dan mempertajam pikiranku untuk menjalani hari ini." Ia melanjutkan, "Aku mengenalnya dengan baik. Aku tahu berapa banyak yang kubutuhkan, kapan waktu terbaik untuk menikmatinya, dan kapan aku harus berhenti. Aku tidak membiarkannya menguasaiku, tapi aku juga tidak memusuhinya. Aku menjalin hubungan yang seimbang dengannya." Kisah ini adalah pengingat yang indah. Kopi, seperti banyak hal lain dalam hidup, bukanlah hitam atau putih, baik atau buruk secara mutlak. Kuncinya terletak pada keseimbangan, kesadaran, dan pengetahuan. Di usia senja, kebijaksanaan kita seharusnya tidak hanya bertambah dalam hal kehidupan, tapi juga dalam cara kita memperlakukan tubuh kita sendiri, termasuk dalam hal sesederhana menikmati secangkir kopi. Mari kita nikmati setiap anugerah, termasuk kopi, dengan penuh kesadaran dan rasa syukur, bukan dengan ketakutan atau kelalaian. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup keluarga Anda. Mungkin ada penikmat kopi di sana yang perlu mendengar informasi ini. Terima kasih telah menyimak. Penting. Disclaimer, informasi yang disajikan dalam video ini bersifat edukasi dan informasional semata, dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis, diagnosis, atau pengobatan profesional. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, gangguan kecemasan, GERD parah, atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, selalu konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan profesional Anda sebelum membuat perubahan signifikan pada konsumsi kopi Anda. Setiap tubuh itu unik dan respons terhadap kafein bisa sangat berbeda-beda. Informasi dalam video ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dari profesional kesehatan Anda. Terima kasih sekali lagi telah menemani pembahasan kita tentang kopi hingga akhir, Bapak dan Ibu. Pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam menjaga kesehatan kita di usia emas ini. Sekarang, saya ingin sekali mendengar dari Anda. Bagaimana kebiasaan minum kopi Anda selama ini? Apakah Anda tim kopi hitam pahit? Atau masih sering menambahkan gula atau creamer? Apakah Anda merasakan manfaat positif dari kopi? Atau justru efek samping yang kurang nyaman? Bagikan pengalaman jujur Anda di kolom komentar di bawah. Cerita Anda bisa menjadi pembelajaran berharga bagi penonton lainnya. Selain itu, apakah ada topik lain seputar minuman atau makanan yang sering menimbulkan kebingungan bagi Anda? Mungkin tentang teh, susu, atau rempah-rempah tertentu? Tuliskan usulan topik Anda di komentar.
Kami selalu mendengarkan masukan dari Bapak dan Ibu untuk membuat konten yang paling relevan dan bermanfaat. Jangan lupa, jika Anda merasa video ini memberikan pencerahan, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan video-video edukasi kesehatan terbaru dari kami, yang selalu kami sajikan dengan bahasa sederhana, penuh empati, dan berdasarkan sumber terpercaya. Akhir kata, Mari kita terus belajar bersama, menjaga kesehatan kita dengan bijaksana. dan menjadikan masa tua sebagai periode yang penuh vitalitas dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.